Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Blog Yuva. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang uji chi-square 2 sampel terkait dengan penjelasan lengkapnya dan juga tutorial pengujian chi-square 2 sampel dengan menggunakan software SPSS. Nah, pada video ini ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, apa itu uji chi-square 2 sampel? Yang kedua, statistik uji chi-square 2 sampel. Yang ketiga, syarat penggunaan uji chi-square 2 sampel. Dan yang keempat, baru kita masuk ke tutorial uji chi-square 2 sampel dengan menggunakan software SPSS. Nah, apa itu uji chi-square 2 sampel? Uji chi-square 2 sampel merupakan pengujian hipotesis yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan dan pengaruh antara dua buah kelompok sampel yang dikelompokkan menurut kategori atau klasifikasi tertentu. Karena kita menggunakan dua sampel, nantinya klasifikasi ini boleh lebih dari dua ya. Contohnya saja, misalkan saat ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan kondisi lingkungan, sehat atau tidak sehat dengan penyakit kulit yang diderita, memiliki penyakit kulit atau tidak. Ini K-nya sama dengan 2, teman-teman boleh membuat K-nya atau pengelompokannya lebih dari 2 ya. Bisa jadi mungkin klasifikasi penyakit kulitnya lebih ditambah, misalkan penyakit kulit yang akut, ringan, sedang, dan lain-lain. Karena menggunakan dua variabel, analisis ini tergolong dalam uji bivariat. Nah, statistik uji yang digunakan dalam uji chi-square 2 sampel adalah statistik uji yang lazim ya, dengan uji chi-square 1 sampel atau K-sampel, di mana chi-square hitung kita dapatkan dengan OIJ dikurangi EIJ lalu dikuadratkan per EIJ. Yang mana EIJ sendiri kita dapatkan dari sigma OIJ dikalikan OIJ dibagi N. Namun, dalam statistik uji chi-square 2 sampel ini terdapat sedikit keunikan ya, di mana teman-teman bisa menggunakan tabel kontingensi dengan formula yang memuat koreksi kontinuitas. Nah, formula ini digunakan ketika jumlah sampel lebih dari 40. Formulanya itu chi-square sama dengan N, lalu mutlak AD kurang BC, dikurang N per 2, lalu kemudian dikuadratkan, dibagi A tambah B, dibagi A tambah B, dikali C tambah D, dikali A tambah C, lalu B tambah D. Sesuai dengan formula pada layar ya. Dengan derajat kebebasannya sama dengan 1. Nah, jika jumlah sampel kurang dari 20, teman-teman bisa menggunakan uji Exact-Fisher ya. Jadi jangan dekati lagi pengujiannya dengan uji chi-square. Nanti dengan software SPSS akan kelihatan ketika kita sampelnya lebih dari 40, ada pilihan nanti untuk mengetahui koreksi kontinuitasnya di output SPSS-nya. Syarat penggunaan uji chi-square 2 sampel ini secara umum sama ya. Data yang digunakan bersifat nominal, independen, sebisa mungkin gunakan jumlah yang cukup besar, dan kalau bisa jangan ada nilai frekuensi observasi yang bernilai 0. Lalu jika terdapat data yang memiliki jumlah kategori sama dengan 2, maka tidak boleh EI bernilai kurang dari 5. Jika terdapat kasus seperti ini, kita bisa menggunakan uji binomial. Lalu jika kategori yang digunakan memiliki jumlah kategori lebih dari 2, atau K besar dari 2, maka data frekuensi harapan yang bernilai kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20% dari keseluruhan data yang dimiliki. Jika tidak, kita bisa menggabung kategori-kategori yang berdekatan. Nah, untuk tutorialnya, step by step-nya sama dengan pengujian hipotesis biasa ya. Kita tentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif, kita tentukan alfanya, tentukan kriteria penolakan, kita temukan nilai uji statistik, lalu kemudian terakhir baru kita buat kesimpulan. Nah, contohnya seperti ini, misalkan seorang peneliti ingin mengetahui kecenderungan gender terhadap partisipasi dalam pilkada. Berdasarkan 120 sampel didapatkan hasil sebagai berikut. Tentukan apakah terdapat hubungan yang signifikan antara gender dan partisipasi pada pilkada. Jadi, kita ingin mengetahui apakah perbedaan gender itu laki-laki dan perempuan itu memiliki perbedaan atau pengaruh yang signifikan dalam partisipasi terhadap pilkada. Nah, kita akan menggunakan software SPSS untuk menyelesaikan soal ini. Oke, kita langsung ke softwarenya. Nah, yang pertama kita cek variable view. Teman-teman bisa masukkan variabel gender dan partisipasi di sini. Dan jangan lupa pada value. Nanti kita
kelompokkan, satu untuk laki-laki dengan value 1 label laki-laki, dan 2 untuk label perempuan ya, karena kita menggunakan data nominal. Jangan lupa ini diganti nominal ya. Lalu untuk partisipasi, value-nya adalah 1 itu ya, artinya berpartisipasi dalam pilkada, dan 2 itu tidak. Nah, pada soal kali ini saya langsung mengelompokkan data yang digunakan dalam bentuk tabulasi yang sudah jadi, bukan dalam bentuk data mentah. Karena itu, karena sudah tertabulasi seperti ini, kita harus berikan penimbang ya, agar datanya bisa kita olah. Untuk memberikan penimbang, kita pilih data, weight cases, lalu frekuensi, weight cases by, lalu diklik tanda panahnya. Nanti kolom frekuensinya akan pindah, artinya kita akan memberikan penimbang untuk variabel gender dan partisipasi berdasarkan nilai yang ada pada variabel frekuensi, lalu oke. Nah, ini udah ada kata-kata weight by frekuensi. Kemudian kita kembali ke jendela datanya. Lalu kita analisis data yang digunakan. Untuk uji chi-square 2 populasi, kita pilih Analyze, Descriptive Statistics, Cross Tabs. Lalu silakan masukkan satu persatu variabelnya pada row dan kolom. Untuk gender saya taruh di row, partisipasi saya taruh kolom. Kemudian pada menu statistics kita aktifkan chi-square ya, kita centang. Ada banyak pengujian di sini, kita centang chi-square, kemudian continue, lalu klik OK. Nah, ada 3 tabulasi hasil yang terlihat berdasarkan hasil pengujian. Yang pertama itu cache processing summary. Kita akan mengecek validitas jumlah datanya, mana yang valid, mana yang missing, dan terlihat 100% valid ya, artinya tidak ada yang bernilai 0. Yang kedua, tabulasi silangnya. Untuk penjumlahan terlihat ada laki-laki terdiri dari 57 sampel dan perempuan 63 sampel ya, dengan masing-masing partisipasinya. Kemudian pada chi-square test, nah ini yang penting nih. Untuk chi-square test kita akan melihat hasil dari pengujian, yang mana di sini karena kita menggunakan 2 sampel maka ada nilai continuity correction ya, atau koreksi kontinuitas tadi karena sampel kita lebih dari 40. Nah, untuk nilai chi-square hitungnya dilihat dari persen chi-square itu 2,441. Dengan asymptotic significance atau uji 2 sisi itu 0,118. Lalu ada koreksi kontinuitas atau continuity correction. Di sini nilainya 1,897 dengan nilai signifikansi uji 2 sisi 0,168. Yang mana artinya jika kita menggunakan alpha 5%, dan dengan nilai p-value, ini nilai p-value ya, asymptotic significance ini, dan jika kita menggunakan p-value yaitu 0,118, artinya p-value lebih besar daripada alpha, yaitu alpha 5% atau 0,05. Begitu juga dengan continuity correction ya, p-value-nya ternyata juga lebih besar daripada alpha, yaitu 0,05. Dan dengan tingkat keyakinan 95%, bisa disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan ya. Atau sebelum kesimpulannya artinya kita gagal menolak H0 ya, gagal menolak H0, dan kita simpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara gender dengan tingkat partisipasi dalam pilkada. Nah, mungkin itu cara pengambilan keputusan dan kesimpulannya. Mungkin sekian penjelasan saya pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.